Yang belum presentasi siapa ya, teman-teman ya? Kurang satu kayaknya. Bener nggak? Oh, Pak. Saya writing. Yang katanya yang writing sama reading itu belum. Nah, itu monggo yang belum. Oh, Grupnya siapa? Tadi Mas Kolis, Pak Irfan masuk nggak ya di kelas? Nggak kelihatan ya? tadi itu, Pak. Nggak ada info sama sekali dari Pak Irfan. Loh, kemana ini ya? Nggak ngabar ya? Nggak tahu, Iya. Pak. Oh Dari iya, tadi iya. juga teman lain itu nunggu juga. Oke, oke. Saya tak kabarinya. Ya tak WA-nya. Ya nih, lanjut aja yang presentasi. Writing sama reading. Dua berarti yang belum. Oke. Siapa dulu? Mbak Renata dulu ya. Renata, ta? Iya, kamu Renata. Bentar, bentar. Siap? Mbak Renata? Kalau sudah siap langsung aja, enggak apa-apa.
Sebentar ya Pak, masih disiap. Oke, take your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jawab anjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, today we uh, present about skills by group 4. Renata Delia and Fatus Alina. Okay, introduction. Why assess writing? So why is important to assess writing? Writing is not only a way to test language knowledge. This skill is important because it involves critical thinking, organization of ideas, and application of grammar and vocabulary. Objective to understand how to effectively assess writing skill. Okay, next. Next. Yeah. Okay, this slide is types of writing. Number 1, imitative is copying text or symbols. And number 2, intensive or is focus on forms
grammar. And number three, responsive is responding to specific. Extensive is writing longer text like easy, essay, report, and stories. Okay, next, imaginative versus academic writing. Academic writing, such as report, essay, research article, and imaginative, short story, poems, and creative writing. Assessment still focus on structure, cohesion, and language accuracy. Next. Okay. Key aspect in writing assessment. Kunci dari aspek assessment writing adalah number one, context, two, grammar, three, vocabulary, and four, mechanics or spelling pronunciation, and the last, organization or structure. Okay, this is example text, imitative writing. Thus, rewrite the following sentence correctly. She goes to school every day. The purpose to test copying and work from recognition skill. Next. Stop the sentence with the correct verb form. Number one, he blah blah go to yesterday, and number two, they blah blah be last week. Purpose to access grammar proficiency. Okay, next. Text example responsive writing. The task is read the following paragraph and write 2 until 3 sentence summary. The purpose to assess understanding and summarizing ability. Okay, next. Text example extensive writing. Text word 215 work easy on the impact of social media on teenagers. Purpose to assess idea development, argument organization, and text cohesion. Next. So this is scoring your criteria, the content,
Jadi, jika siswa mendapatkan nilai 4 atau excellent jika dia dapat complete and clear idea, and siswa mendapat nilai 3 jika dia adequate clarity. Kemudian jika siswa mendapat nilai 2 jika unclear or develop idea, tidak dapat melengkapi ide. Dan yang terakhir, siswa mendapat nilai 1 jika irrelevant or off-topic idea tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan. Kedua, structure. Siswa mendapat nilai 4 jika well organized. Jadi strukturnya jelas dan baik. Kemudian siswa mendapatkan nilai 3 jika fairly organized. Kemudian siswa mendapat nilai 2 jika lack clear structure. And last, siswa mendapatkan nilai 1 jika poorly organized. And then criteria number 3 is grammar. Siswa mendapatkan nilai 4 jika almost to error, kemudian mendapatkan nilai 3 jika few minor error, mendapatkan nilai 2 jika several noticeable error, mendapat nilai 1 jika many serious error. Oke, kriteria keempat yaitu vocabulary. Siswa mendapatkan nilai 4 jika fair and appropriate, mendapatkan nilai 3 jika adequate variety, mendapatkan nilai 2 limited vocabulary, mendapatkan nilai 1 jika inappropriate or incorrect word. Oke, the last mechanics, mendapatkan nilai 4 jika siswa error free, mendapatkan nilai 3 jika few small error, mendapatkan nilai 2 jika siswa several error, mendapatkan nilai 1 jika siswa numerous error. Oke, next. Yeah, total scoring scheme. Total score and grade conversion. C dan kurang lebih 12 itu termasuk D. Dan tips for effective assessment. Number 1 is use a clear and standardized rubric. And number 2, provide content feedback. And number 3, give regular practice before assessment. Okay, next. Okay, the last conclusion, assessing writing is both important and challenging. Assessment must take into account content, structure, and mechanics. With the right approach and rubric, assessment can be fair and objective.
I guess that's all for question. Ya Pak Iqbal, maaf ini PPT yang saya share screen itu PPT yang itu Pak, yang belum direvisi. Apa ya, di share screen yang sudah di Iya, teman-teman, teman-temannya ada yang nanya dulu, nanti saya jelaskan. Ada, teman-teman? Halo? Kalau enggak ada, tolong kembali yang tadi itu loh, Mbak, rubrik, yang rubrik penilaian, yang writing, yang ke atas itu loh, yang ke 10, tolong kembali ke situ, scoring rubrik score itu loh. Halo, Mbak Renata? Kamu itu ada 5 ya, bener. Ada berapa kamu skor rubrik writing, Lorna? 5. Betul. Selamat ya. ya sebentar Iya. ini delay. Nah, ini sesuai dengan, oh ya betul ini, tak pikir 4 tadi. Jadi memang ada 5 ya, konten, structure, grammar, vocabulary, sama mekanik. Konten itu saya garis bawahi yang paling penting dulu ya. Di samping writing ini adalah productive skill, memproduksi sesuatu gitu ya. Writing itu konten itu yang dinilai itu ide utama ya. Yang dikembangkan itu apakah baik, jelas, tepat, atau informasinya cukup dalam atau tidak. Biasanya kesalahannya anak-anak ketika kamu di PPL kayak ini Lorna ini apa atau di ambil data itu idenya terlalu dangkal. Mereka itu tak sesuai dengan topik. Terus supporting idenya enggak ada. Lah itu kontennya nilainya jelek. Itu nilainya 1, 2 gitu biasanya. Ya, jadi konten ini paling penting karena writing itu kan ada mikro sama makro. Ya, mikro sama makro itu contohnya mikro itu huruf atau kata dengan benar, menulis menulis kata atau huruf dengan benar, terus struktur kalimat dan koherensi antar kalimat itu namanya mikro. Koheren apa tidak antar kalimat ini, kalau nggak koheren atau nggak selaras gitu ya, itu fokusnya mikro. Kalau makro, ide, kurang 10 menit ya, dia zoom in. Ide terus membentuk argumen logis menggunakan gaya bahasa sesuai dengan konteks itu makro ya, lebih luas lagi. Jadi teman-teman harus fokus, harus tahu itu mikro sama makro. Kalau konten ini berarti fokusnya ke makro ya. Terus kalau organisasi itu terkait pengantar, isi, dan penutup ya. Jadi apa, tentunya kan introduction, terus body-nya, terus conclusion gitu ya. Kalau kerangkanya sudah baik, organisasinya berarti sudah baik. Ciri kesalahannya biasanya ini paragraf itu kacau, antar paragraf itu kacau, tidak fokus, untuk loncat ya. Tidak ada transisi yang jelas antaranya, hubungan antaranya introduction, body dengan conclusion tidak ada hubungannya. Nah, kamu nilainya dari situ. Nah, dan kamu nanti ketika sempro atau ujian atau PPL gitu ya presentasi harus jelaskan kenapa kok salah gitu. Grammar kamu sudah paham ya kalau grammar ya. Ya apa tensesnya salah gitu atau time signalnya salah gitu ya. Kalau grammar sudah tahu lah kamu. Kalau vocabulary yang salahan biasanya itu
sering-sering mengulang kata, anak-anak karena vocabulary-nya sama. Itu termasuk kesalahan, Lorna. Oh iya. Vocabulary-nya itu aja itu salah itu. Terus kosakatanya tidak tepat, spellingnya tidak tepat. Yes, itu vocabulary biasanya memang gitu. Nah, kalau mekanik apa? Mekanik itu ejaan, terus tanda baca, huruf kapital, terus spasi, terus Titik koma. titik koma, pokoknya huruf besar kecil itu loh. Penulisan, kesalahan penulisan, nah, itu mekanik. Itu sedikit ya, tapi penting banget itu, sering salah malahan. Biasanya itu huruf kapitalnya salah. Kalau namanya orang kecil, terus on, in, at, the, artikel itu ya, artikel itu ditulis besar, padahal itu harusnya kecil. Ya, kalau di Indonesia itu kan di itu loh, di, terus the, pada itu kan kecil, Rek. Ya, kepada itu kan kecil. Nah, itu kamu skalanya itu normalnya 1 sampai 5 ya. Kamu skalanya berapa, Mbak? Anu, Renata tadi. Kok ditutup PPT-nya? Itu yang penting. Kalau kamu sudah melampaui, Maaf Pak, itu apa? Maksudnya terpental. hmm, nggak usah video, kalau termental videonya ditutup. Presentasi anu PPT-nya saja. Saya butuh mengkoreksi kesalahanmu tadi lo PPT itu loh. Ya, nanti itu ketika PPL, KKN atau sudah skripsi biar mudah. Iya Pak, sebentar. Ya, jadi sudah punya rubrik yang jelas gitu loh untuk instrumen tesnya. Enak gitu loh. Kalau PPL nanti gitu ya, teman-teman ya. Ngajunya habis ini kan PPL kayaknya. Ya, karena ya anak-anak ini kan habis libur ini PPL ya. Nggak harus liburan itu. Jadi liburan itu kamu nggak libur. Berarti kamu besok ini kan libur ya. Bentar lagi ya. Itu nggak libur kamu PPL KKN. Ini ada kakak kelas kamu Lorna ya. Heeh. Alhamdulillah lancar Lorna ya. Writing juga ini. Ada ini Lorna kesulitan-kesulitan ketika tes writing anak-anak. Intinya itu Pak yang kesulitan. Nah, ternyata kesalahannya itu makro skill ya. Jadi anak-anak itu sulit dikondisikan. Anak-anak itu latar belakangnya macam-macam. Padahal itu SMA favorit iki karena SMA Negeri 1 Mojosari. Ya, benar ya? Ada yang namanya Mojosari atau alumni? Iya, jadi Zoom-nya nanti berakhir. Kalau sudah berakhir nanti nggak usah diulang ya. Sudah jam 11. Nggak apa-apa. Intinya pokoknya 5 Ya, ini penting bisa. sekali. Content, structure, grammar, vocabulary, sama mekanik. Nah ini kan kamu nggak jelaskan. Error free, several error. Error apanya? Tadi loh, punctuation, huruf capital letter, tadi apa lagi? Ejaan, spellingnya, misalkan eh, street, E-nya kurang satu, misalkan begitu. Ya, terus spasi antar paragraf, apa spasi apa setelah koma itu harus spasi misalkan ya, itu nggak spasi, habis koma langsung nyambung, itu spasi itu masuk mekanik ya teman-teman ya. Saya jelaskan ini loh, mekanik ini kan kurang jelas. Kalau vocabulary kan sudah jelas kan. Sudah cukup, itu ada yang ditanyakan kalau dari Pak Iklil? Minggu depan tinggal siapa yang belum presentasi? Saya Pak reading. Oke, Mas Bagus nggih. Langsung aja Mas Bagus, besok online aja nggak apa-apa kalau kamu kesulitan ke kampus ya. Karena Pak Irfan jam pertama orangnya beliaunya nggak ada ya, jadi kamu minta online. Tadi sudah saya di kampus ketemu Mbak, siapa tadi Mbak Alfi ya? Tadi sudah ketemu, Mbak nggak salah. Tadi sudah ketemu. Nah, kalau memang online nggak apa-apa Rek, kamu jangan sungkan, wis online aja gitu. Kalau mau offline, offline saja gitu. Minggu depan Mas Bagus nyiapkan reading, Zoom, terus langsung presentasi. Linknya kasihkan Pak Iqbal, Zoom-nya ya. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, jelas ya. Kalau ada pertanyaan ngomong aja, nggak Jelas, apa-apa. Pak. Oke, kalau sudah jelas, kita Jelas akhiri. banget. Semoga bermanfaat. See you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Pak.